Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh bersyukur pagi ini kita boleh datang bersama-sama untuk mengucap syukur kepada Tuhan buat keselamatan jiwa kita, buat pemeliharaannya yang selalu heran. Amin. Tuhan sungguh tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita. Dan tidak terasa kita sudah ada di minggu yang ketiga. Dan saya sudah berjanji beberapa waktu yang lalu bahwa saya akan berbicara tentang keluarga. Ya, tentang keluarga. Dan pada kesempatan ini mari kita belajar bersama-sama dan mengucap syukur karena kita memiliki Allah sebagai penyembuh dan pemulih bagi keluarga yang terluka. Amin. Amin. Allah adalah penyembuh dan pemulih bagi keluarga yang sedang mengalami pergumulan yang hebat. Mari kita terlebih dahulu membaca di dalam kitab Mazmur pasal 147. Kita baca bersama-sama ayat yang ketiga. Mazmur pasal 137. Maaf, 147 maksud saya. 147 ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu kebenaran besar yang dinyatakan Alkitab adalah bahwa Allah itu penyembuh. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya bahwa Allah itu penyembuh? Allah itu Allah yang memulihkan umatnya. Ini kebenaran yang sangat besar. Ini kebenaran yang sangat indah. Dia tidak hanya digambarkan sebagai pencipta alam semesta, pencipta saudara dan saya. Tetapi dia juga adalah penyembuh. Dia adalah Allah yang memulihkan. Ini adalah berkat yang sangat indah bagi kita semua. Kalau kita menelusuri di sepanjang Alkitab, kita melihat bahwa Allah itu menyatakan diri sebagai pribadi yang sangat aktif. Dia menyentuh kehidupan manusia yang sedang dalam pergumulan. Dia itu hadir, dia menyentuh kehidupan orang-orang yang hancur. Dia adalah Allah yang memperbaiki yang rusak. Amin. Amin Bapak Ibu. Dia adalah Allah yang memulihkan yang remuk. Kalau kita membaca di dalam Keluaran pasal 15 ayat yang ke-26, mungkin bisa ditampilkan. Keluaran pasal 15 ayat yang ke-26. Maka di situ kita melihat bahwa Allah adalah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Keluaran pasal 15 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Amin. Allah tidak menimpakan penyakit tidak berarti bahwa kita tidak akan mengalami sakit, tidak akan mengalami kelelahan, tidak akan mengalami luka. Tetapi dia katakan, aku adalah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Allah adalah Yahweh Rafa, Allah yang menyembuhkan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, nama Yahweh Rafa atau Yehova Rafa ini bukan sekedar gelar ya. Tetapi ini menunjukkan kepada identitas Allah yang terus bekerja dan terus bekerja untuk memulihkan umatnya yang terluka. Amin. Allah tidak pernah diam. Ini identitasnya.
Dia mengungkapkan jati dirinya. Akulah penyembuhmu, akulah yang memulihkan engkau. Aku terus bekerja untuk menyembuhkan engkau. Saat engkau terluka, saat engkau menderita, saat rumah tanggamu dalam kondisi yang sukar. Aku adalah penyembuhmu, aku akan memulihkan engkau, aku akan memulihkan keluargamu. Ini kebenaran yang sangat besar Bapak Ibu ya. Dan Allah menyembuhkan kita tidak hanya secara jasmani, tidak hanya secara fisik. Lebih dari itu dia juga pemulih kehidupan rohani kita. Dia adalah Allah yang memulihkan juga hubungan kita seorang dengan yang lain. Salah satu pergumulan terbesar bukan hanya kesehatan fisik, ya, tetapi kesehatan rohani kita. Kesehatan relasi kita. Dalam keluarga tidak jarang kita mengalami yang namanya perselisihan, perpecahan. Bapak Ibu, kami baru saja menangani satu persoalan perpecahan dalam keluarga. Ini sampai melibatkan pengacara, tuntut menuntut. Dan kami juga masih akan menyelesaikan satu masalah lagi nih. Ini kondisi manusia dan Alkitab menegaskan luka sekali lagi bukan hanya masalah realitas fisik ya, tetapi itu bicara mengenai realitas batin. Ada banyak orang yang tanpa kita sadari karena tersembunyi dia mengalami patah hatinya. Ya. Ada yang patah hati begini? Enggak ada sebab Tuhan sudah menyembuhkan kita. Amin. Tapi ini bicara soal patah hati. Jadi ingat lagu lama. Patah hatiku jadinya. Tanpa Tuhan kita patah hati saudara. Tapi bersama Tuhan selalu ada penyembuhan. Amin. Ini bicara soal relasi relasi yang retak. Ini bicara soal keluarga yang mungkin tercerai-berai. Adalah hubungan yang menjadi dingin. Tidak ada kehangatan lagi. Tidak ada kedekatan lagi dan kita bersyukur kita membaca bagaimana Allah itu menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Allah itu memulihkan luka-luka mereka. Amin. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya Allah itu tidak pernah tinggal diam ketika melihat umatnya mengalami persoalan. Allah itu tidak pernah berdiam Bapak Ibu. Hatinya selalu digerakkan oleh belas kasihan. Ketika melihat penderitaan umatnya, itulah yang kita lihat dalam diri Yesus Kristus. Dalam perjalanan pelayanannya, ketika dia melihat orang sakit, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ketika ada orang yang berduka karena kematian orang yang mereka kasihi, maka tergeraklah hatinya dengan belas kasihan. Ketika Lazarus dikabarkan sakit, tergeraklah hatinya dengan belas kasihan. Ketika Yesus melihat 5.000 orang laki-laki lebih, karena ada begitu banyak perempuan juga dan anak-anak, tergeraklah hatinya dengan belas kasihan, sebab mereka belum makan. Itu sebabnya persoalan yang dihadapi oleh umat Allah, entahkah itu masalah keluarga karena perselisihan, karena pengkhianatan, karena komunikasi yang gagal, itu selalu menjadi perhatian Tuhan Allah kita. Dia peduli Bapak Ibu ya. Dia peduli. Justru di mana ada luka-luka batin, justru di mana ada pergumulan dalam keluarga, disitulah Allah bekerja untuk memulihkan. Disitulah Allah akan hadir untuk membalut luka-luka itu. Ini yang harus kita syukuri, ini yang harus kita percayai. Dan di dalam sejarah keselamatan yang ditulis di Alkitab, kita melihat pola yang sama terus menerus. Ketika umat Allah jatuh, ketika umat Allah terluka baik secara pribadi, keluarga maupun bangsa, Allah tidak membiarkan itu terus berlangsung, tetapi Allah selalu hadir. Dia bekerja. Dia memulihkan. Ingat ketika bangsa Israel sudah sangat menderita di Mesir karena perbudakan. Lalu apa firman Allah? Aku telah melihat
seruan umatku, betapa terlukanya mereka, betapa hancurlah mereka, maka aku akan datang dan menyelamatkan mereka. Ini Allah kita. Ini yang menenangkan jiwa kita. Lihat, kita membaca dari Adam dan Hawa, Bapak Ibu. Adam dan Hawa hancur karena dosa, karena pemberontakan kepada Allah. Mereka kehilangan kemuliaan Allah, seharusnya mereka mati. Tetapi Allah penuh belas kasihan, dia hadir. Dia menyapa Adam, Adam di manakah engkau? Apa yang kamu buat ini? Allah menyatakan keadilannya, tetapi Allah juga menyatakan kasihnya. Allah harus membunuh seekor binatang dan membuat pakaian dari kulit binatang itu untuk Adam dan untuk Hawa. Lihat, Allah adalah Allah penyembuh. Amin. Allah yang memulihkan. Kita lihat bagaimana Abraham dan Sarah. Ada begitu banyak pergumulan Abraham dan Sarah. Ada waktunya Sarah diingini oleh Raja Mesir. Ada konflik dengan Lot, ada konflik di dalam rumah tangga itu sendiri. Tetapi bagaimana Allah selalu hadir untuk mereka sampai janji Tuhan digenapi melalui kehadiran Ishak. Kita melihat bagaimana Yakub dan Esau mereka berselisih. Yakub telah menipu Esau, luka yang sangat mendalam. Bahkan ketika Yakub mau kembali ke asalnya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada ketakutan yang luar biasa, tetapi Allah hadir dan memulihkan hubungan mereka. Sehingga yang sebelumnya Yakub takut akan dibunuh oleh Esau, tetapi akhirnya mereka bisa dipulihkan hubungannya. Itu semua karena pekerjaan Tuhan. Amin. Kita melihat bagaimana Daud keluarganya berantakan. Karena dosa yang dilakukannya dengan Batseba. Tetapi kita melihat bahwa Allah itu terus hadir, terus menyertai umatnya. Allah memperbaiki yang rusak, Allah menambal yang robek, Allah menguatkan yang lemah, dan Allah menegakkan yang jatuh. Betapa indahnya memiliki Allah yang seperti ini. Kita boleh mengalami pergumulan, tetapi kita tidak pernah ditinggalkan, kita tidak pernah dibiarkan. Mari Bapak Ibu. Ketika kita bicara tentang keluarga, tidak ada keluarga yang sempurna. Amin. Tidak ada suami yang sempurna, enggak ada istri yang sempurna. Enggak ada orang tua yang sempurna, enggak ada anak-anak yang sempurna. Dalam setiap hubungan keluarga pasti saja akan ada konflik. Tapi ingat kita punya Allah yang begitu peduli kepada keluarga kita. Amin. Amin. Ini yang harus kita syukuri Bapak Ibu ya. Dan ketika ada keluarga yang terluka, yang menderita, ketika keluarga kita mengalami pergumulan, jangan takut saudara. Justru disitulah Allah akan menyatakan kasih-Nya kepada kita. Kita akan melihat pertolongan Tuhan. Kita akan melihat Dia bekerja dengan kuasa dan belas kasihan-Nya. Saya yakin kalau kita bertahan sampai hari ini bukan karena kita bebas dari masalah, sama sekali tidak. Justru kita sering kali masih menanggung beban masalah. Bahkan ada kalanya Tuhan mau kita tetap bertahan dalam kondisi susah, penindasan. Karena Allah mau mengerjakan rencananya. Amin. Tapi Allah itu setia Bapak Ibu ya. Dalam setiap kebingungan kita, keputusasaan kita, kelemahan kita, Allah selalu hadir untuk kita. Dan Allah selalu menolong kita. Ini adalah kebenaran yang bisa kita pegang, yang harus kita percayai dalam menjalani hidup yang semakin sukar ini. Mari saya akan menjelaskan dengan sedikit lebih detail beberapa poin berkenaan dengan topik ini. Yang pertama Bapak Ibu, Allah itu tahu ya, Allah itu mengetahui, Allah itu peduli terhadap keluarga yang terluka. Bapak Ibu percaya Allah tahu pergumulan kita? Dan Allah tidak hanya tahu karena Dia Maha Tahu, tetapi Allah itu peduli. Allah mengerti, Dia tahu.
Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah ditinggalkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah peduli. Amin Bapak Ibu. Tuhan tahu kelelahan saya hari-hari ini. Tuhan tahu apa yang saya hadapi hari-hari ini. Dia tahu penderitaan yang coba saya sembunyikan dalam diri saya. Seringkali saudara, penderitaan seseorang itu enggak kelihatan karena senyum, ya, karena kesibukan. Saudara aktif melayani. Tapi sesungguhnya banyak orang yang mengalami luka dalam batinnya. Ini realitas yang dihadapi oleh semua orang. Saya enggak bicara tentang Bapak Ibu saja, tapi tentang saya, tentang ini para pelayan semuanya ini. Enggak kelihatan ya kalau sudah kebaktian seperti ini. Semuanya tampak baik-baik saja, tapi memang kita baik-baik saja sebab Allah bersama-sama dengan kita. Tetapi dalam setiap kehidupan kita, kita menanggung beban. Makanya saudara jangan sering kali kita menghakimi. Kok kamu kok kurang senyum sih? Ya, saudara orang itu punya pergumulan loh ya. Kamu kok begini sih? Kamu kok begitu sih? Saudara jangan cepat-cepat menghakimi. Sering kali kita tidak tahu betapa beratnya pergumulan yang dihadapi oleh seseorang. Betapa menderitanya dia. Tetapi syukur kepada Allah karena Allah itu tahu, Allah itu peduli. Bapak Ibu, Allah tidak hanya tahu tetapi dia peduli. Dia pasti akan hadir, dia pasti akan merespon dengan kasih, dia akan merespon dengan perhatian, dia akan merespon dengan pertolongan. Dan percayalah, Allah kita tidak pernah gagal. Allah tidak pernah gagal dalam menolong kita. Dalam kerangka iman Kristen Bapak Ibu, Allah itu adalah Allah yang dekat dengan kita. Allah itu adalah Allah yang imanen, bukan Allah yang transenden, Allah yang jauh di sana, Allah yang tidak terjangkau, bukan. Allah yang jauh itu, Allah yang tidak terjangkau itu, dia telah hadir melalui pribadi Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, yang sebentar kita rayakan kelahirannya, amin. Dan Allah yang hadir itu, dia telah memikul dosa-dosa kita di kayu salib. Dia telah mati, dia telah dibangkitkan naik ke surga. Dan lihat, dia memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Dia Allah yang imanen, dia Allah yang sangat dekat. Dan Roh Kudus disebut sebagai Parakletos, roh penolong, roh penghibur, roh yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran Allah. Itu sebabnya kalau ada masalah dalam kehidupan kita, apakah itu pribadi, apakah itu masalah pekerjaan, keluarga, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan bukan hanya Allah tahu Bapak Ibu, tapi dia peduli, dia pasti hadir di tengah-tengah pergumulan kita. Jadi justru saat-saat ada masalah, disitulah Allah hadir. Makanya kenapa dia bicara sama Paulus, cukup kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanlah kuasaku bekerja dengan sempurna. Bapak Ibu, Allah itu melihat luka yang paling tersembunyi dalam kehidupan kita. Amin. Luka-luka yang orang lain tidak tahu. Kemarin saya ngobrol-ngobrol sama kaum pria di SDA Jember. Pada akhirnya saya mengungkapkan juga beban-beban yang saya hadapi. Saya sampai ngomong, ketika saya sudah tidak kuat lagi memikul beban ini, kepada siapa saya lari? Tidak ada tempat lain yang paling kuat menolong kita, dialah Yesus Tuhan kita.
Dan tatkala kita memikul beban yang hebat, Allah itu selalu ada. Kita tidak dibiarkan. Makanya Paulus mengatakan kita tidak pernah dicobai melebihi kekuatan kita. Allah tahu, Allah itu menakar Bapak Ibu ya. Dan Allah melihat luka kita yang paling tersembunyi. Coba kita lihat Mazmur pasal 56 ayat yang ke-9. Mazmur pasal 56 ayat yang ke-9. Sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh di dalam kirbatmu. Bukankah semuanya itu telah kau daftarkan? Wow. Saudara, tidak semua orang bisa mengerti air mata kita. Bahkan istri yang paling dekat dengan kita belum tentu mengerti tangisan suami. Karena seringkali suami tidak mau menangis di depan istrinya. Bukan gengsi, tapi tidak mau menjadi beban bagi istri dan anak-anaknya. Amin, pria-pria. Atau suka nangis di depan istri. Istriku gitu ya. Seringkali suami itu enggak mau nangis di depan istrinya. Selalu ingin tampak kuat di depan anak-anaknya. Selalu ingin menjadi pahlawan bagi mereka. Sekalipun remuk redam dirinya. Kan begitu, itu persoalan yang sering dihadapi. Waktu hari ayah enggak ada yang mengucapkan selamat sama saya. Jadi teringat lagunya Ebit G. Ade. Ayah, kok ayah? Lihat, Allah itu dikatakan menghitung-hitung sengsara kita. Kita menghitung berkat. Hitung berkatmu satu-satu. Tapi Tuhan menghitung-hitung sengsara kita. Amin Bapak Ibu. Istri menghitung gaji suaminya. Tapi enggak pernah menghitung kelelahan suaminya dan menghargainya dengan tepat. Mungkin bukan istri-istri di sini. Tapi di sana sini mungkin. Banyak kan yang menghitung, piro pak gajimu tapi gak dianu. Kesel ya Pak, ono masalah pun di kantor Pak. Apa yang bisa aku bantu Pak, apa yang perlu aku doakan Pak. Anak-anak pernah menghitung-hitung, teman-teman tanya, Ma masak apa Ma, kok gak enak Ma, kok kasinan Ma, kok kurang akeh Ma. Oh, coba masak odewe nduk, ya. Tapi Tuhan menghitung-hitung. Sengsara kita, bahkan air mata kita ditaruh di kirbatnya. Saya yakin tidak ada satu tetes air mata pun yang tersembunyi di hadapan Allah kita. Dikatakan ditaruh di kirbatnya. Lihat, Allah menghargai setiap tetesan air mata. Bahkan air mata yang tidak pernah dilihat oleh siapapun juga. Tetap diketahui oleh Allah. Diperhatikan oleh Allah, bahkan itu disimpan oleh Allah di kirbatnya, menjadi beban juga bagi Allah untuk menolong dan memberkati kita. Ada air mata ibu ya, ada air mata istri, ada air mata ayah, ada air mata suami, ada air mata anak-anak dengan pergumulannya, ada air mata orang tua yang begitu luar biasa. Saudara tidak usah takut, Allah itu menghitung sengsara kita. Allah itu tahu menyimpan air mata kita. Seringkali luka-luka itu tersembunyi jauh di dalam hati kita. Sehingga seringkali enggak ada rasa plong gitu ya. Ya enak sih, tapi kayak enggak ada kelegaan yang sejati begitu. Itu persoalan. Beban di sini sangat menekan gitu ya. Tetapi jangan khawatir Bapak Ibu. Apa yang tersembunyi melalui senyum, aktivitas, kegiatan kita, kesibukan kita. Allah mengetahui semuanya itu. Keluaran 34 ayat yang ke-6, Allah itu adalah Allah yang penuh belas kasihan. Amin. Coba kita baca Keluaran 34 ayat yang ke-6. Ya, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya
dan setianya. Dia adalah Yahweh, dia adalah Allah yang panjang sabar, setia, rahum, wehanum, itu bahasa Ibraninya. Allah yang rahmani, Allah yang rahimi, Allah yang pengasih, Allah yang penyayang. Jika Allah begitu mengerti air mata kita, jika Allah begitu peduli terhadap penderitaan, jangan ada seorang pun di sini yang menyembunyikan penderitaannya di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ungkapkan saja, katakan. Dia berkata seperti ini, mari kepadaku. Semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saya enggak berani mengatakan yang seperti itu Bapak Ibu. Hanya Yesus yang bisa mengatakan itu, sebab dia adalah Allah penyembuh. Dia Allah pemulih. Saya enggak berani, mari datang kepadaku jemaat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saya enggak punya kuasa untuk itu. Tapi mari kita sama-sama datang kepada Sang Penyembuh, Sang Pemulih, Sang Pembalut luka itu. Allah yang rahmani, rahum, Allah yang rahimi. Dia sumber pertolongan kita. Jangan mengubur luka sendiri. Luka yang tidak sembuh itu berbahaya, saudara. Ingat, kata Paulus, ya, nyatakanlah segala khawatirmu kepada Allah. Nyatakan, Allah sudah tahu. Percuma kita menyembunyikan itu, nyatakanlah. Dalam doa, permohonan, dengan ucapan syukur, curhat saja. Tuhan siap mendengarkan kita dan dia tidak lelah mendengarkan kita. Kalau konseling sama Pak Pendeta, nanti pendetanya sudah begini. Nah, Om Doni mau pergi nih. Tapi Tuhan tidak pernah melihat jam, saudara. Dia punya waktu untuk kita seterusnya. Amin. Jangan dikubur sendiri. Tapi buka, nyatakan kepada Tuhan. Nah yang berikutnya, Allah itu mendekati orang-orang yang terluka. Dia hadir, saudara. Saudara ingat kisah Hagar di dalam Kejadian pasal yang ke-16. Pada waktu Abraham itu menerima nasihat dari Sarah istrinya. Karena tidak segera punya anak, dia mengambil Hagar untuk diberikan kepada Abraham untuk dapat anak. Setelah Hagar itu mengandung, maka Hagar memandang rendah nyonyanya. Dan akibatnya dia ditindas oleh Sarah. Dan Sarah mengatakan kepada suaminya, ini gara-gara kamu ini. Padahal dia yang jadi gara-gara. Makanya saudara, perempuan itu always right, saudara. Kalau laki-laki itu always wrong. Jadi yang salah, ya salah semua lah. Saya enggak mau ngomong nanti, saya pulang-pulang babak belur nanti dari gereja ini. Lalu dengan berat hati, Abraham masih menahan diri, tapi Hagar akhirnya lari, saudara. Lihat, ketika Hagar lari, suaminya tidak bisa buat apa-apa. Suaminya enggak berusaha memeluk dia, sekalipun dia tuannya juga. Enggak berusaha menghibur, dia lari begitu saja. Tapi di ayat yang di pasal 16 kita membaca, ketika dia sudah lari jauh, lalu datanglah malaikat Tuhan, Hagar, dari mana dan mau kemana? Lihat, apa yang gagal dilakukan oleh suami, itu dilakukan oleh Allah. Amin Bapak Ibu. Dari mana mau kemana? Tuhan, aku menderita, aku ditindas, aku tidak sanggup lagi. Hagar, jangan kemana-mana, pulang ke Tuanmu. Biarkan dirimu menderita. Karena Allah akan memberkati engkau, aku akan memberkati engkau. Engkau akan mengandung dan melahirkan bangsa yang besar. Lihat, manusia gagal memperhatikan, manusia tidak bicara, manusia tidak menolong. Abraham diam saja, sekalipun mungkin hatinya juga berat. Tetapi apa yang gagal dilakukan oleh manusia, dilakukan oleh Allah kita. Amin. Pulang, tetaplah kamu menderita. Pulang tidak berarti selesai masalah, tapi tetaplah kamu menderita di sana.
sebab aku akan melakukan perkara besar untuk kamu. Dan disitulah kata Hagar, aku bersyukur, aku melihat Tuhan yang melihat aku. Saudara, mungkin sekarang ini saudara merasa tidak ada yang memperhatikan saudara. Tidak melihat pergumulan saudara, tidak bisa memahami saudara. Allah mengerti, Allah peduli. Sesungguhnya Allah menjumpai saudara terus. Bahkan melalui firman Tuhan pagi hari ini, Allah sedang memperhatikan kita. Mungkin ada di antara kita yang seperti Hagar, dipinggirkan, tidak dihargai, tidak didengarkan, merasa sendirian. Tapi percayalah sesungguhnya Allah melihat kita. Amin. God berkata, I see you. Aku melihatmu, aku tahu pergumulanmu. Dan aku akan menolongmu, aku akan memberkatimu. Dia tidak pernah gagal. Apa yang gagal dilakukan oleh orang lain, jangan kecewa. Kok suamiku diem aja ya? Kok istriku, kok orang tuaku, kok anak-anakku begini ya? Kok orang gak paham ya, gak mau mengerti. Saudara, jangan kecewa. Apa yang tidak dilakukan oleh manusia, dilakukan Allah untuk saudara. Allah bekerja. Bahkan Roma 8 ayat 28 mengatakan Allah turut bekerja di dalam segala perkara. Untuk mendatangkan kebaikan kita. Tetap setia, jangan malu, jangan takut, jangan menyalahkan siapapun juga. Tapi percayalah Allah selalu hadir dan tetaplah setia kepadanya apapun yang terjadi. Amin. Jangan undur dari Tuhan. Ya. Saudara pernah dicobai untuk undur? Saya juga pernah dicobai. Capeklah. Kesel. Tidak ada benernya hidup ini. Sudah melakukan yang terbaik juga masih ada salah. Masih ada dimarahi. Masih ada kurangnya. Lalu bagaimana? Allah mengerti. Amin. Allah peduli. Nggak usah khawatir Bapak Ibu. Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Dia mendekati kita. Dia berbicara kepada kita dan dia pasti akan menolong kita. Ini berbicara tentang Yesus. Ya, ketika melihat penderitaan manusia yang begitu hebat karena dosa, maka kita membaca di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus mengatakan, Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawaku. Bayangkan saudara, saudara dilayani Tuhan. Loh kok tidak ada syukurnya ini? Yesus melayani saudara. Dia menghibur kita, dia menguatkan kita, dia menolong kita, dia menyembuhkan kita. Itu yang membuat kita tegak sampai hari ini. Saudara kalau mungkin di X-ray gitu ya, kelihatan bekas-bekas luka dalam batin kita ini. Banyak luka sepanjang jalan hidup kita. Tetapi kenapa kita kuat? Karena Allah itu penyembuh dan pembalut luka-luka kita. Ini yang terjadi. Nah kemudian Allah itu tidak pernah mengabaikan luka akibat dosa. Kita tahu bagaimana banyak keluarga itu terluka karena dosa Bapak Ibu ya. Ada di antara anggota keluarga yang tidak lagi setia kepada keluarganya. Mungkin dia masih ada di rumah, masih kerja, masih hadir, masih tinggal sama-sama. Tetapi tidak ada kesetiaan lagi. Tidak ada kasih sayang seorang akan yang lain. Sudah tidak lagi melakukan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Unfulfilledness in marriage. Kumpul tapi nggak ngomong saudara. Ada suami yang merasa lagi tidak diperlakukan sebagai suami. Ada istri yang merasa tidak lagi menjadi istri lagi. Ada keluarga-keluarga yang
Hancur karena kemarahan yang tidak terkontrol. Sudah saudara, kalau udah marah itu, wah ingatannya sangat luar biasa. Cerdas sekali dia. Dia bisa mengingat nama binatang dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dinosaurus, dia tahu semua. Paus hiu, kenal semua dia. Sampai yang kecil-kecil dia tahu. Tahu tengu saudara. Tengu ini, saudara. Kalau lagi marah itu, ingetannya jos. Kalau lagi seperti itu saudara, waduh hancur keluarga. Ada banyak keluarga hancur karena ketidakjujuran. Yang paling jelas egois Bapak Ibu ya. Kalau istri udah kecewa, terpendam, gak mau ngomong. Wah istri udah bilang gini, boleh aku diam ngerti ya, aku pegel. Pegel. Wow no, saudara, pegel. Waduh saudara, kayak dibiarkan hancur saudara. Kalau pegel masih ada pegelinu saudara, ada obatnya itu di apotik. Ketidakmampuan untuk mengampuni orang lain itu juga menjadi persoalan. Dosa tidak hanya melukai relasi kita dengan Allah, tetapi dosa juga melukai hubungan kita dengan sesama. Saudara, tetapi Allah tidak akan membiarkan luka dan dosa menghancurkan kehidupan kita. Amin. Karena kasih karunia Allah itu lebih besar daripada luka-luka kita. Kita membaca tadi, Allah itu menyembuhkan orang-orang yang patah hati sehingga dia bisa melanjutkan hidupnya. Dia bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Dia bisa berjalan bersama-sama dengan Allah lebih jauh lagi, tetap melayani, tetap menjadi berkat. Kan begitu? Karena disembuhkan oleh Tuhan dan dibalut luka-luka kita. Allah peduli Bapak Ibu ya. Allah menyembuhkan akar dari masalah itu, yaitu dosa. Yesus sudah memikul dosa-dosa kita di kayu salib. Dan Allah membalut dengan kasih sayangnya, dengan pengampunannya. Dan dia memulihkan semua yang rusak. Mari Bapak Ibu, tidak ada keluarga yang terlalu rusak yang tidak bisa dipulihkan oleh Tuhan. Bapak Ibu percaya? Mungkin orang bilang no hope. Mungkin orang bilang tidak ada solusi. Mungkin orang bilang tidak ada jalan keluar, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita mau datang kepadanya, mulai dari diri kita saudara. Kita akan melihat pembaharuan hidup yang luar biasa. Mari Bapak Ibu datang dengan Tuhan dengan apa adanya. Ya, saudara kalau perlu menangis, menangislah, jujurlah. Gak ada yang Tuhan tidak tahu. Semua Tuhan tahu dan dia peduli. Ya, jangan sembunyikan lagi rasa sakit, kalau perlu menangis sejadi-jadinya enggak apa-apa. Makanya kata Tuhan Yesus, kalau kamu mau berdoa masuk ke kamarmu, kunci pintu, nangis. Nangis aja enggak apa-apa. Nangis. Jangan disembunyikan sama sekali, izinkan Tuhan dan firman-Nya berbicara dalam kehidupan kita. Yakinlah Allah hadir dan Allah pasti menolong kita. Nah kemudian poin 2 besar Bapak Ibu ya. Allah itu selalu memulihkan dengan kasih dan pengampunan. Amin. Saya juga mau mengingatkan kita bahwa keluarga tidak mungkin pulih kalau enggak ada kasih, enggak ada pengampunan. Dan memang mengasihi itu berat saudara. Enggak ada yang mengasihi itu mudah. Karena mengasihi itu selalu bicara tentang pengorbanan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kasih itu memberi, enggak ada kasih itu yang gampang. Karena kasihnya Yesus kepada kita, maka Yesus menyerahkan nyawanya dan dia mengatakan kepada murid-muridnya, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawa bagi sahabat-sahabatnya. Saudara kalau mengasihi keluarga, mengasihi orang lain, pasti banyak penderitaan. Amin Bapak Ibu. Kalau orang yang bilang sayang tapi belum menderita, itu sayangnya sayang yang lain itu saudara. Kalau sayang itu pasti ada pengorbanan.
Allah itu memulihkan dengan kasih dan pengampunan, artinya bahwa pemulihan keluarga tidak dimulai dari kemampuan kita, kesanggupan kita, dari teori-teori counseling mungkin. Tetapi selalu dimulai dari kasih Allah yang lebih besar daripada persoalan kita. Kasih Allah yang lebih besar daripada penderitaan kita. Dan pengampunan Allah yang mengalir melalui Yesus Kristus itu yang sanggup memulihkan kita. Kalau Tuhan memulihkan kita, bukan karena kita bisa, bukan karena kita mampu, bukan karena kita pantas, oh hebat orang ini, dia bisa pulih. Tidak. Orang bisa pulih karena kasih dan pengampunan yang datangnya dari Allah. Nggak ada yang hebat, saudara. Hanya Yesus. Ya, kita tadi sudah membaca bagaimana Tuhan itu adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar, serta berlimpah kasih setianya. Di sini kita melihat bahwa kasih Allah selalu lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Ya, saudara ingat kisah anak yang terhilang itu. Ini kan perpecahan dalam keluarga, anak bungsu. Ini bukan sekedar narasi, tetapi ini cermin dari karakter Allah. Anak itu telah menghancurkan hati ayahnya. Bayangkan Bapak Ibu. Dia enggak menghargai rumahnya. Dia memilih tempat yang lain. Itu melukai hati loh saudara ya. Banyak jemaat yang tidak lagi menghargai rumahnya di GPD Eklesia. Tidak tahu kemana saja lah. Itu melukai hati sebenarnya. Dilahirkan, dibesarkan, dilayani, sampai tumbuh menjadi keluarga yang sehat, tiba-tiba pergi, udah tahu apa salahnya, cari apa sih. Anak ini udah dibesarkan, dirawat dengan baik, tidak kekurangan hidupnya, pergi meninggalkan ayahnya. Ini pasti menyakiti hati ayahnya. Bahkan dia meminta warisan sebelum ayahnya mati loh saudara. Ini waduh jahat sekali. Minta pembagian harta. Seolah-olah ayahnya tidak bertanggung jawab atas hidupnya. Kemudian apa? Dia menghabiskan harta itu dengan hidup berfoya-foya. Bahkan jatuh dalam dosa yang sangat-sangat menjijikkan. Tetapi ketika anak itu kembali, sebelum anak itu sampai di rumah dan mengakui kesalahannya, bapak itu sudah bangkit berdiri. Dia lari saudara. Dan dia memeluk anak yang masih bau babi itu. Bukan babi panggang ya, bukan bau babi tore. Saudara ketahuan loh kalau ketemu saya habis makan babi panggang tahu loh. Karena ada aromanya, asapnya itu nempel. Ini baru kerja di kandang babi. Belum anak itu, Pak aku salah Pak. Tapi anak ini, bapak ini sudah lari, dia peluk anak, dia cium anak itu. Dan dia enggak bilang, bau, enggak saudara. Apa yang menyebabkan itu? Itulah kasih Allah. Itulah pengampunan Allah. Pemulihan selalu dimulai dari kasih Allah. Pemulihan selalu dimulai dari pengampunan Allah. Tanpa itu kita nggak bisa kembali kepadanya. Bapak itu bisa bilang, hei anakku datang, hadang dia, usir keluar, kurang ajar dia, menyakiti hatiku. Nggak menghargai rumah ini lagi, meminta harta sebelum aku mati. Dia memboroskannya, dia berdosa di sana. Usir. Enggak, saudara, enggak. Kasih Allah itu menghampiri kita dan memeluk kita bahkan saat kita mungkin masih belum sadar. Itu Allah kita. Betapa indahnya kita memiliki Allah yang seperti itu. Lihat, kasih tidak bergantung pada kondisi manusia, tetapi pada kebaikan hati Allah. Alkitab mengatakan kasih itu banyak sekali menutupi dosa. Kasih itu banyak sekali menutupi pelanggaran. Saya belajar mempraktekkan itu loh Bapak Ibu. Ya, saya ingin menjadi seperti dia yang telah mengasihi saya. Lihat, kasih itu memberi kesempatan yang baru. Anak ini tinggal makan dari ampas babi itu pun dimarahin saudara.
tidak punya harapan. Teman-teman yang meninggalkan dia, tetapi kasih dan pengampunan Allah memberikan kesempatan baru. Dia di rumah, waduh dia bersih lagi, dia mandi, dia berurap dengan minyak, pakaian baru, cincin baru, sepatu baru, semuanya baru, makan pesta saudara. Ini kasih Allah. Kasih yang sangat luar biasa dan kasih Allah itu sungguh menjadi jaminan bagi pemulihan hidup kita. Amin. Karena Allah adalah Allah yang pengampunannya sebagai jalan bagi pemulihan hidup kita. Makanya di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-32 kata Paulus, hendaklah kamu saling mengampuni. Amin Bapak Ibu. Hendaklah kamu saling memaafkan sebagaimana Allah di dalam Kristus Yesus telah mengampuni kamu. Yakinlah kesabaran kita tidak akan pernah sia-sia. Pengampunan kita tidak pernah sia-sia. Mungkin sekarang ini kita dalam kondisi yang sulit. Tapi pandang Yesus, dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Dia sekali-kali tidak pernah membiarkan kita. Makanya pengampunan itu menjadi pusat dari kehidupan keluarga kita. Pengampunan harus menjadi pusat dari kehidupan jemaat. Saudara, kalau kita nggak saling mengampuni, kita nggak utuh. Amin Bapak Ibu. Kita nggak akan bisa tetap bersatu seperti sekarang ini. Kita nggak akan mampu, kita nggak akan bisa. Dan pengampunan itu bukan hanya soal melupakan, tetapi melepaskan. Banyak orang berpikir pengampunan itu menghapus memori. Enggak, saya tetap ingat ketika orang berkata-kata kasar kepada saya. Saya tetap ingat diejek, hitam kok sampai kuping, wis beno saudara ya. Saya enggak lupa itu, benar saya enggak lupa. Saya masih ingat, Pak Doni ini apa kerjanya? Oh saya pendeta, saya menggembalakan jemaat. Ah mosok sih Pak, pantasnya sampai ini ke tukang becak, si eling sama saya ini saudara. Tapi saya melepaskan itu, saya melepaskan. Seperti kalau saya melihat foto pacar saya zaman dulu, tidak ada lagi cinta di hati saya. Loh kok ketawa? Iya kan? Udah dilepaskan itu. Saya nggak bisa menghindari mantan saya kan. Maksudnya dia bisa datang, kita bisa ketemu, ada reuni. Tapi dilepaskan sudah nggak ada pikiran, nggak ada apa. Tapi kalau yang nggak bisa melepaskan, hati-hati rebonding loh saudara. Istri saya itu simpan foto saya waktu SMA, memang kelihatan jelek saya. Memang saya jelek tak saudara? Didodoh nang anake. Lontan papa kayak gini, saya eleng sampai sekarang saudara. Itu papa ya? Dalam hatinya, cik elek papa. Yo kowe ganteng bapakmu elek yo, bersyukur kamu saya bilang gitu. Tapi saya tidak mau kalah. Tan yang ini Tan, itu dulu mantan pacar papa. Nah lo aku punya senjata. Elek-elek o payu, elek-elek o mamamu gelem. Saya apa yang mau saya katakan? Enggak apa-apa, istri saya nyimpan foto mantan saya juga enggak apa-apa. Saya lepaskan kok, itu enggak ada lagi. Nah, saya tanggal 18 atau 17 ya, lupa saya. 18 Desember akan melayani di satu desa yang dekat dengan rumah mantan saya, jadi dokter sekarang saudara. Kata istri saya, hore papa ke sana, papa mau ketemu, aku mau ikut. Hey. Saya nggak cemburu kalau mantan istri saya datang ke sini, pendeta saudara sering datang. Tapi saya tahu dia sudah melepaskan itu kok. Amin Bapak Ibu. Amin. Mengampuni itu bukan melupakan, bukan menghapus memori, tapi melepaskan, let it go kan begitu ya. Ini penting dan Allah memilih untuk tidak menghakimi kita, tetapi untuk mengampuni kita. Tidak membalas kita, tetapi mati di kayu salib untuk keselamatan jiwa kita. Jadi dia memandang kita dengan kasih, dengan cara yang berbeda. Dan pengampunan selalu membuka pintu untuk kita bisa bicara satu dengan yang lain. Dan pengampunan membuat hati kita ini pulih. Amin Bapak Ibu. Pulih, sembuh.
Saudara kalau belum bisa mengampuni, kita nggak akan pernah benar-benar sehat, saudara. Hati yang gembira adalah obat. Amin. Saudara kalau gembira karena mengampuni, yang membuat kita sedih di antaranya karena kita tidak bisa mengampuni. Selalu menyimpan. Tidak bisa melepaskan. Kalau melupakan sulit saudara ya, namanya pengalaman itu sulit mau lupa. Kalau bisa lupa itu anugerah Tuhan, makanya lupa itu adalah salah satu anugerah. Kalau kita bisa melupakan itu sangat luar biasa, tetapi kita tidak diajar untuk melupakan, menghapus memori, enggak bisa saudara. Tapi kita diajar untuk melepaskan itu. Dan itu akan memulihkan hati kita, memulihkan hidup kita. Dan pengampunan akan memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Dan pengampunan itu juga tidak berlaku untuk masa lalu saudara. Tetapi berlaku juga untuk masa depan. Saudara ingat pengalaman Yusuf. Yusuf itu sangat terluka saudara ya. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya iri. Dia mau dibunuh tetapi Tuhan selamatkan dia melalui Yehuda. Dia dijual sebagai budak. Betapa luka hatinya, luka hidupnya. Berhasil sedikit, dihianati, bukan dihianati. Dia dijahati oleh istri Potifar, di penjara dia dilupakan. Tetapi Allah menyembuhkan dia. Dan yang sungguh sangat luar biasa dari Yusuf adalah Yusuf belajar menjadi seperti Allah. Dia mengampuni, tidak hanya masa lalunya, tetapi dia mengampuni masa depannya. Ingat saudara, di Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20, ketika saudara-saudaranya takut menghadap dia, apa kata Yusuf? Akulah Yusuf, gak usah takut, kamu mereka-rekakan yang jahat, dia mengampuni masa lalu. Tetapi Tuhan menjadikan itu kebaikan untuk kita semua. Amin Bapak Ibu. Pengampunanmu untuk masa lalu itu akan membentuk masa depan kita. Kalau saya nggak melepaskan dosa-dosa masa lalu, ya saya nggak akan punya kehidupan yang seperti sekarang ini. Amin Bapak Ibu. Harus melepaskan. Ini akan mengubah arah masa depan kita. Kalau saudara nggak mau mengampuni hari ini, saudara nggak mau melepaskan, nggak akan punya masa depan. Hanya dengan pengampunan Allah itu akan menulis cerita baru dalam kehidupan kita. Kemarin saya saksikan di rumah keluarga Pak Tri, siapa saya dulu. Tapi karena anugerah Allah saya menjadi manusia yang sekarang. Jadi kalau kita nggak mau melepaskan sekarang, kita nggak akan punya masa depan yang Tuhan itu akan menulis cerita hidup kita tatkala kita mau melepaskan dosa-dosa dan pergumulan kita di masa lalu. Amin Bapak Ibu. Ini sangat penting. Dan pengampunan akan membuat kita dapat membentuk keluarga yang matang secara rohani. Dewasa secara rohani. Ya. Jadi saya sama istri kadang di Facebook itu dia lihat, kan saya punya grup SMA gitu. Wah ini pacar tidak ada, tapi dewasa dia sudah nggak marah dia. Dia sudah tahu. Suaminya sudah melepaskan, kan begitu ya. Makanya bersyukurlah yang tidak punya mantan. Tapi bersyukur juga yang punya mantan tetapi bisa melepaskan, kan begitu saudara ya. Maksudnya ya pengalaman-pengalaman dosa, kesakitan masa lalu itu harus dilepaskan. Makanya ungkapkan kasih Bapak Ibu ya. Sebelum kita menuntut perubahan orang lain, nyatakan kasih. Ampuni dulu, amin, amin. Saudara, tidak apa-apa minta maaf. Haleluya. Suami istri harus sering berkata, maafkan aku. Yang, kan begitu ya. Bukan ini, yang sayang, maafkan aku ya. Yang, enggak begitu. Maafkan aku sayang. Yang sayang, ngomongin ngono. Ayo dilepaskan. Jangan
Jangan menunggu hati siap untuk mengampuni. Aku enggak siap, aku belum bisa. Kapan siapa saudara? Enggak akan pernah siap. Kadang kita perlu mengampuni di saat-saat yang paling berat dalam kehidupan kita. Bahkan kita tidak akan pernah siap memberi kasih kalau kita nunggu siap. Kadang di saat-saat yang paling berat dalam hidup kita, di situ kita mengulurkan kasih, pengampunan kepada orang lain. Izinkan Tuhan memproses hidup kita. Amin. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Allah itu menjadikan luka sebagai jalan untuk kesembuhan kita dan menjadi saksi untuk kemuliaan namanya. Amin. Saudara, Allah memulihkan luka tidak berhenti pada saat kita dipulihkan. Allah tidak sekedar menghapus rasa sakit, tetapi mengubah rasa sakit, mengubah menjadi kesembuhan yang membentuk karakter kita. Yang menjadikan kita semakin hari semakin serupa dengan Yesus dan menjadikan kita dapat memuliakan Dia. Ini yang seharusnya kita pahami. Di dalam Mazmur 30 ayat yang ke-12, Tuhan itu merubah ratap kita menjadi tarian. Mazmur pasal 30 ayat 12. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Amin. Orang yang menari-nari, bukan karena dia tidak pernah punya masalah, tapi orang yang menari-nari setelah Allah merubah ratapnya, tangisannya, membuat dia menjadi menari-nari bagi kemuliaan Tuhan. Kain kabung itu telah dibukakan oleh Tuhan. Karena orang-orang Yahudi kalau menderita itu pakai kain kabung Bapak Ibu. Ratap menjadi nyanyian. Ini pekerjaan Allah yang sangat luar biasa. Jadi Allah itu sanggup mengubah kesakitan kita menjadi kebaikan bagi kita semua. Seperti pengalaman Yusuf yang mengalami luka yang berlapis-lapis. Seperti kue lapis. Ya. Jadi ada luka satu ditutup dengan luka yang lain, luka yang lain, luka yang lain, ada yang putih, merah, kuning, hijau, tapi jadi lapis legit saudara. Ada yang punya itu kue favorit saya. Jadi saya bukan woro-woro supaya dibelikan, tidak sama sekali. Hanya saya memberitahu saja saya suka kue lapis legit. Tapi istri saya paling marah kalau saya makan itu. Iki telur toh, ini kuning toh, legi. Wah, itu gak sido mangan saudara. Sing bahagia anak-anaknya. Saudara, itu akan bisa menjadi tarian bagi kita. Amin. Nyanyian bagi kita. Ya. Tuhan tidak menghapus luka begitu saja, tetapi mengolahnya bagi kita. Dan dalam konteks keluarga kita sekarang Bapak Ibu, luka akan membentuk kita menjadi suami, istri, orang tua, anak yang berkenan di hati Tuhan. Membentuk karakter kita menjadi serupa dengan Yesus. Mari, yang kita butuhkan adalah kesadaran bahwa Allah adalah penyembuh kita. Amin. Allah itu pemulih kita. Saudara, jangan sembunyikan luka kita. Dia melihat. Datang kepadanya, nyatakan pergumulanmu. Dia peduli dan dia sanggup menolong kita. Dia pasti akan mengampuni kita, mengasihi kita. Karena kasih dan pengampunannya lebih besar daripada persoalan kita. Dan kalau Tuhan mengizinkan kita mengalami luka-luka dalam keluarga, karena Allah mau mendewasakan iman kita. Amin. Jangan menjadi marah, memberontak, tetapi jadikan dirimu lemah, lembut, rendah hati. Datanglah kepada Yesus. Mulai dengan meyakini kasih Allah, mulai dengan mengampuni, mulai dengan melakukan kebaikan. Dan di situ hidupmu semakin hari semakin serupa dengan Yesus dan dapat memuliakan namanya. Amin. Mari sama-sama kita berdiri.